Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawab salam saya doakan semoga jadi orang sukses. Aminnya keras, suksesnya cepat. Aminnya semangat, sukses dunia akhirat. Khusus Bapak Ibu guru yang jawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Jebulane utangnya akeh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda wa huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sivitas Akademika SMA terbaik Jawa Tengah di Sapuran. Amin, di tengahnya lah. Wabil khusus kepala sekolah yang tentunya lebih ganteng daripada saya, menurut Anda semua. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu Dewan Guru, karyawan yang senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siswa-siswi, santri putra, santri putri, yuyu, kangkang, lele, sedayane mawon ingkang kula tresnani. Yuk niat ngaji bareng-bareng ya. Niat ngaji bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing banter bareng tak dongakno rezekine akeh. Meneng ora jawab tak dongakno turune merem. Bismillahirrahmanirrahim. Li izalatil jahli fardhan lillahi ta'ala. Saya niat ngaji untuk menghilangkan kebodohan fardu karena Allah Ta'ala. Niat ngajinya menghilangkan bodoh, berarti setelah ngaji bodohnya sepakat? Yes, alhamdulillah.
Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggantikan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quranul Karim diturunkan pertama dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ittifaqul ulama tanggal 17 Ramadan. Tanggal berapa? Urut dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Dari Baitul Izzah turun ke Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu pertama kali turunnya, Mbak. Hoi. Kamu. Iya, kamu. Halo. Hai. Turun tanggal 17 Ramadan. Kok bulan Ramadan? Apakah pasti? Iya, dalam Al-Quran ada penjelasan untuk itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jelas kan? Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Saya tanya. Iya kamu, Mas. Iya kamu. Iya kamu. Iya, masa saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini dicuekin dengan HP setan kepeng. Gak mau. Halo. Hai. Saya tanya kepadamu, Mas, Al-Quran berapa juz? Berapa, Mak? 30. Per satu juznya ada 20 halaman. Dalam Mushaf Utsmani. Jumlah ayatnya, suratnya dulu deh. Jumlah suratnya ada 114. Dimulai dari suratul Fatihah ditutup dengan suratul Nas. Jumlah ayatnya ada 6.666 apabila ayat yang nasikh dan mansukh pun dihitung. Berarti dari Bismillahirrahmanirrahim surat ayat pertama sampai minal jinnati wan nas ayat terakhir. Jumlah kalimatnya ada 77.349 kalimat. Dari kalimat ba bismillah menjadi bismillah sampai dengan kalimat an-nas. Jumlah hurufnya dari ba bismillah sampai sinnya minal jinnati wan nas itu ada 323.015 huruf. Orang ngambil hitung dewek. Halo. Halo. Al-Quranul Karim, kitab yang berbahasa Arab, yang diturunkan Arabian, Qur'anan Arabian. Walaupun demikian dibaca oleh miliaran orang yang tidak mengerti artinya. Ada enggak kitab yang dibaca oleh miliaran orang yang tidak mengerti artinya dan dibacanya rutin? Satu, yakni Al-Quranul Karim.
Al-Quran berbahasa Indonesia tidak bisa disebut Al-Quran, itu disebut terjemah, disebut arti, disebut makna, disebut tafsir, disebut takwil, tidak bisa disebut Al-Quran ketika waktu berbahasa Indonesia. Berbahasa Inggris pun tak demikian, maka dari itu keaslian Al-Quran terjaga. Understand? Understand? Al-Quran turun kepada Rasulullah, dicatat oleh sahabat. Sahabat tak boleh mencatat selain Al-Quran saat itu. Di antara katibul Quran, pencatat Al-Quran adalah sahabat Zaid bin Thabit. Halo? Waktu itu Quran gak ada titik dan harokatnya, karena era itu era penulisan tanpa titik, tanpa harokat. Bayangkan kalau kamu baca Quran gak ada titik, gak ada harokatnya, antara nun, ta, ba, ta, dan seterusnya sama. Karena sulit, maka muncullah ilmu baru untuk mengharokati Al-Quran agar yang bukan orang Arab tetap bisa membaca dengan benar, agar tidak dipalsukan. Jadi dia harokatinya bukan merubah, tapi menjaga keasliannya. Understand? Biar alhamdulillahirabbil alamin tetap terbaca alhamdulillahirabbil alamin. Orang Indonesia tetap membacanya alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca dengan kata yang lain. Muncullah ilmu nahwu. Satu-satunya kitab yang diatur tata cara membacanya, mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang dengung, mana yang jelas, mana yang panjangnya satu harokat, mana yang panjangnya dua satu harokat, 2,5 harokat, 2,5 alif, mana yang panjangnya ini 3 alif. Ini ada aturan-aturannya. Bagaimana ini dibaca? Apakah harus berhenti? Apa harus langsung? Nek berhenti namanya wakaf, nek langsung namanya wasal. Ini diatur. Tata cara meletakkan Al-Quran diatur. Tata cara buka Al-Quran diatur. Anda buka buku pakai ludah, nggak masalah. Tapi Anda buka Al-Quran pakai ludah, bermasalah. Begitu sucinya Al-Quran, tak boleh diletakkan di bawah. Tatkala ditumpukan, tumpukan teratas adalah Al-Qurannya. Al-Quran adalah kitab yang sangat walau turunkan berangsur-angsur dari mulai surah Al-Alaq sampai Al-Yawma Akmaltu Lakum selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, tapi dalam penulisannya sudah mukjizat. Contoh Al-Quran menulis kata asyaiton 88 kali. Al-Quran menulis kata al-malaikah, kalau kalian cari di dalam Al-Quran jumlahnya sama, 88 kali. Al-Quran ketika waktu menulis ad-dunya itu 114 kali. Al-Quran mencatat kata al-akhirah, lawan katanya dunia, lalu lawannya akhirat, itu 115 kali. Al-Quran mencatat kata al-maut, kematian, itu 145 kali. Al-Quran mencatat kata al-hayat 145 kali. Al-Quran mencatat kata yaum, artinya hari. Dalam Al-Quran kata yaum, yaumani, ayyam, yang artinya hari, ada 365 kali. 1 tahun hari ada berapa? 1 tahun hari ada berapa? Al-Quran mencatat kata asyahru, bulan, itu ada 12 kali. Dalam 1 tahun berapa bulan? 12. Saat itu belum ada komputer, sulit mendeteksi penjumlahan huruf
sedetail itu. Hampir setiap huruf Al-Quran detail penulisannya. Halo. Halo. Hai. Ketika waktu Al-Quran berbicara kewajiban anak mentaati orang tua, Al-Quran pun berbicara kewajiban orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Tatkala Al-Quran mewajibkan rakyat untuk taat kepada pemimpinnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, Al-Quran pun berbicara tentang pentingnya adilnya ulama, umara kepada rakyatnya, pemimpin kepada rakyatnya. Ketika waktu Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban suami, Al-Quran pun menjelaskan tentang kewajiban istri. Begitu detailnya Al-Quran sampai pembahasan masa lalu sebelum manusia diciptakan, sampai masa depan, hari kiamat, bahkan surga dan neraka di Al-Quran dijelaskan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Halo. Al-Quran bukan hanya dibaca oleh miliaran orang yang tidak tahu aksaranya. Kamu baca Al-Quran, tapi mungkin ada banyak yang tidak tahu artinya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kamu baca kayak gitu, ditanyain artinya apa mas? Gak tahu. Bayangkan kamu baca referensi Inggris atau referensi Eropa, kamu baca berhari-hari, gak tahu artinya, apakah tetap kamu baca? Tidak, tapi Al-Quran membacanya saja ibadah. Walaupun gak hafal, walaupun gak paham, walaupun gak mengerti, tetap mendapatkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah fa alaihi hasanat wal hasanatu bi asyri amsalha. Orang yang baca Al-Quran satu huruf mendapatkan kebaikan 10. Satu huruf mendapatkan kebaikan berapa? 10. Berarti membaca Bismillahirrahmanirrahim yang 19 huruf Anda sama dengan melakukan kebajikan 190 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat dulu mau saya cek falas atau enggak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Barang Al-Malikul Muhammadun Sadiqul. Ya, angkat tangan satu saja yang angkat jadi orang sukses. Bismillah. Yang punya tangan, yang punya tangan. Lurus, lurus. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil. Amin. Bersama La ilaha illallah al-malikul
kebune nyambut gawe nolak marate. Semuanya la ilaha illallah al-malikul haqqul Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa amila bima fi, mengamalkan isinya, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, nanti akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Untuk apa mahkota itu? Sebagai tiket masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Mas, seandainya kamu bisa baca Quran, Mbak, maka suatu saat kamu akan memberikan mahkota kepada orang tuamu sebagai tiket masuk ke dalam surga Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya jalan-jalan ke Kudus, ketemu anak kecil namanya Bisma. Saya memberikan motivasi di sana. Ada anak namanya Bisma, usianya baru 10 tahun ketemu saya, tapi sudah hafal Quran 30 juz, hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin, hafal Alfiyah Ibnu Malik. Bapaknya hanya kulit toko, ibunya hanya ibu rumah tangga, tapi anaknya pandai membalas keringat kedua orang tuanya. Ada anak kecil namanya Syarif, hari ini sudah cukup dewasa. Waktu Syarif usia 5 tahun, hafal Quran 30 juz beserta 6 tafsir bahasa asing. Padahal bapak dan ibunya berbeda agama dengan dirinya. Tak ada yang mengajarkan dia. Silahkan Anda googling. Ada anak namanya Syarif, anak Afrika yang hafal Al-Quran sejak 5 tahun, padahal ayah ibunya tidak seagama. Islam mengajarkan perdamaian karena ad-dinun nasihah. Tidak boleh kita melaknat agama orang lain, tidak boleh kita menghina sembahan orang lain, tak boleh kita merendahkan orang lain. Sebagaimana kita pun tak ingin agama kita direndahkan oleh orang lain. Understand? Ini bukan kata-kata saya, tapi ini perintah Allah tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, tak cek kan? Konsentrasinya sudah mulai buyar. Tak cek. Yuk, satu tangan ke atas. Turun. Kompak. Angkat. Relax nyaman. Turun. Yang ikut semoga jadi orang hebat. Angkat. Relax. Kalau sudah, usap yang keras dagunya, yang keras. Padahal dagu kan di sini ya. Halo. Sungguh telinga Anda mendengarkan pembicaraan saya, tapi kalau mata Anda masih ngobrol dengan Anda, lebih tertarik teman Anda, gak masuk dalam akal dan hati Anda. Understand? Usap yang keras dagunya, sudah Pak. Dagu sudah Pak. Dagu di sini. Oh iya. Banyak orang ujian salah, bukan karena tidak bisa, bukan karena dia tidak mengetahui, tapi karena salah paham terhadap soalnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sukses. Saya bicara sukses dulu, oke ya? Oke ya? Oke.
Sukses itu minimal 4. Minimal berapa? Jadi kalau kumpul 4 ini baru dikatakan sukses. Kalau belum kumpul 4 ini belum bisa dikatakan sukses. Ini nanti kalau yang bisa mendefinisikan 4 ini semoga jadi orang sukses betulan. Yang pertama disebut sukses intelektual. Apa? Intelektual. Apa itu? Otaknya cerdas, pembelajar. Kalau dulu saya bahasa Indonesianya nilai bagus, fisika nilai bagus, kok matematika jelek, maka saya akan kursus matematika. Tapi kalau sekarang tidak demikian. Saya karena fisikanya bagus, maka saya akan kursus fisika agar saya melebihi dari semua orang yang ada di dunia. Saya tidak fokus dengan matematika saya karena saya tahu itu kelemahan saya. Biarkan teman saya yang hebat di bidangnya. Understand? Manusia layak dimuliakan. Saya wajib memuliakan kamu karena kamu punya potensi yang saya nggak punya. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap orang lahir dalam keadaan istimewa. Halo. Mas, kamu yang bicara saja itu, Mas. Kamu. Iya. Kamu pun punya kelebihan. Suatu saat seandainya dirimu, Mas, penghasilannya 1 triliun. Receh kabeh. Angel ngitungnya. Halo, Mas. Setiap orang wajib dimuliakan. Orang yang hari ini menyakitimu bisa jadi suatu saat memuliakanmu. Maka tak perlulah. Halo? Halo? Iya, karena hari ini kamu disepelekan, bisa jadi karena kamu sukses, suatu saat kamu dimuliakan. Bukannya wanita itu memaafkan wajah. Understand? Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sukses intelektual itu berkenaan dengan paham, mengerti, mengetahui lebih dulu. Jadi bedanya orang pinter sama nggak pinter, ke paham apa enggak? Paham dulu atau enggak? Dalam satu kelas soalnya sama, ada yang mengatakan soalnya mudah karena dia tahu jawabannya. Ada yang mengatakan sulit karena dia belum tahu jawabannya. Tapi tidak bisa dipastikan yang hari ini belum tahu, lusa belum tahu, bisa jadi lusa dia menjadi ahli di bidangnya. Maka tak boleh merendahkan anak yang ranking terakhir di kelas Anda. Bisa jadi mereka nanti di satu hal Anda butuhkan. Paham? Si bodoh seneng banget ya kayak ini. Seneng ya Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Suatu ketika Rasulullah lagi menyembelih. Yang disembelih oleh Rasulullah itu adalah kambing. Rasulullah panggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, ambilkan aku daging yang paling bagus. Ambilkan aku daging yang paling bagus. Yang paling bagus. Yang paling bagus. Diambilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq daging yang paling bagus. Diserahkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini untuk Anda ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah yang cerdas itu? Abu Bakar As-Siddiq, sungguh daging itu bukan untukku, tapi daging itu untuk tetanggaku. Diambil sama Rasulullah, dikasihkan kepada tetangganya. Kaget luar biasa. Abu Bakar kaget karena tetangganya adalah orang yang beda agama. Halo. Halo.
Nah, untuk kaitannya ini nanti saya jelaskan ke sukses yang nomor 3. Oke, sukses pertama adalah sukses intelektual. Ada anak Surabaya MTS dimasukkan ke pesantren kelas 3 atau kelas 9. Bapaknya bangkrut miliaran rupiah karena impor udang gagal. Si anak tidak dikirimi di pesantren sampai dia bertahan hidupnya dengan cara memulung, mengambil nasi di dapur umum pesantren. Kalau ada nasi sisa yang tersisa di ketel-ketel tempat masak itu, kalau ada diambil dimakan. Kalau nggak ada, dia cari daun-daunan. Pernah makan daun kopi, pernah makan daun melinjo, pernah mencoba daun nangka, sulit sekali ditelan. Halo? Tapi dia tak putus asa. Lulus MTS, lanjut ke MA. Di MA, dia menjadi pembantu khodam. Malam bekerja agar paginya bisa sekolah. Malam bekerja agar paginya bisa mengaji. Dia tidak berpikir orang tuanya yang tak mampu memberikan biaya, tapi dia berpikir kalau dia layak menjadi orang hebat suatu saat nanti. Maka dia tak putus asa untuk tetap sekolah, walaupun berat rasanya. Malam sering pergi ke pasar di Kediri, ada pasar namanya Solo Betek, pergi ke pasar agar pagi bisa sekolah. Lulus MA mas, dia lanjut ke Wonosobo. Di Wonosobo naik derajat, alhamdulillah menjadi kuli bangunan. Karena kuli bangunannya di Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa, maka derajatnya tinggi sekali. Dapat uang 450.000 sama anak itu digunakan untuk masuk ke pesantren Al-Asy'ariyah. Di Al-Asy'ariyah dia sambil jualan, dia pondok sambil menghafalkan Quran. Mbah Muntah Al-Hafidh Dawi dia pindah ke An-Nur Klerang. Akhirnya dia mondok di Kalinerang sambil jualan di pasar. Sambil dia buka privat. Alhamdulillah dapat 15 juz hafalannya. Bapaknya tahu kalau anak itu tidak lagi di Kediri, tapi anaknya di Wonosobo. Maka orang tuanya datang ke Wonosobo untuk mengejaknya pulang. Tapi pengasuh mengatakan kalau anaknya hafalan Al-Quran, bapaknya meneteskan air mata bahagia. Si anak berdoa, ya Allah, semoga saja suatu saat nangisnya bapak lebih keren lagi. Karena nangis yang keren adalah nangis melihat prestasi anaknya. Halo? Anaknya bilang sama bapaknya, Pak, kula nyuwun adik 3 Pak. Nyuwun adik 3 kirim adik mriki, kula pondokke, kula sekolahke. Alhamdulillah usaha kula cekapan Bapak. Kula sajian, kula dodolan, adik kula bimbing mawon, kula sekolahaken. 3 adik disekolahkan, 3 adik dibimbing. Saya yakin kamu pun punya pemikiran untuk membahagiakan keluarga. Saya juga sama, ingin membahagiakan keluarga. Halo? Si anak ini menyekolahkan 3 adiknya sambil jualan, sambil privat, sambil diputuskan untuk menyelesaikan hafalan. Selesai 30 juz, dia kuliah karena dia sadar bapaknya sarjono, ibunya sarjuni, dia ingin sarjana. Halo, halo? Bapaknya, ibunya, dia ingin sarjana. Akhirnya dia kuliah di UGM, Universitas Gaweane Mbah Mun. Unsik kali beber. Halo. Dia kuliah di sana sambil seringkali jalan kaki, tak kasih tahu orang tuanya karena dia tahu ingin menyekolahkan adiknya lagi, minta tambahan 2 adik, 5 adik dia sekolahkan, dia biayai. Halo. Halo. Adiknya tersebut disekolahkan, dibiayai, dikasih tahu, Dik, jangan bilang bapak kalau saya kuliah. Semester 7 itu anak bikin rumah seharga 250 juta.
Ustazah Faza pernah tidur di rumah itu. Pernah tidur di rumah itu. Halo. Halo. Udah kayak gitu. Udah kayak gitu. Anak itu semester 7 skripsi selesai, semester 8 diwisuda. Bapaknya diundang datang. Bapaknya nangis sampai tidak bisa berdiri saking senangnya, bersujud kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur karena saat itu anaknya dinobatkan sebagai lulusan yang terbaik mengalahkan ratusan wisudawan yang lainnya. Tahun berikutnya menjadi dosen, sampai hari ini anak itu menjadi dosen. Tahun berikutnya menjadi kepala MTS, tahun berikutnya menjadi kepala SMK, tahun 2013 menjadi Imam Masjid Agung Kabupaten Wonosobo, sampai dengan hari ini. Tahun 2015 mendirikan pesantren entrepreneur Ridwan, tahun 2022 orangnya lagi pegang mic di depan kalian semuanya. Saya seorang anak yang ingin membahagiakan orang tua. Saya boleh lahir dari keluarga miskin, tapi mental saya tidak boleh miskin. Saya seorang kakak yang memiliki 11 adik, manusia semua. Saya ingin menjadi kakak yang bisa membahagiakan adik-adik saya. Halo. Halo. Kak, saya tidak melihat siapakah dirimu. Apakah anak orang kaya atau anak orang miskin, tapi yang saya lihat kamu adalah wajah bangsa ini di masa depan. Kamu adalah wajah dunia ini di masa depan. Syukurul yaum dijaga. Sallu ala Nabi Muhammad. Di Solomerto ke arah Kertek ada pasar kecil namanya Jenggot. Naik ke atas ada desa di situ, ada seorang anak yang sukses di Jakarta. Ada anak yang sukses di Jakarta. Dia kategori sukses yang kedua juga, namanya sukses finansial. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Yang pertama sukses intelektual, yang kedua sukses finansial. Saya doakan semoga kalian orang yang sukses finansial, keuangannya sukses, penghasilannya 1 triliun, zakatnya 25 miliar, dibagi se-RT SUGKB. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Mas, Mbak, kamu berpikir jadi karyawan cukup hanya sampai 30 tahun usiamu. Lebih dari 30 tahun seharusnya kamu memiliki banyak karyawan. Berpikirlah untuk itu. Berjuanglah untuk itu. Saya yakin kamu bisa. Ini eranya era creativity, bukan hanya sekedar era quality. Eranya sudah era creativity. Anak itu di Jakarta ditimbali sama bapaknya, nak pulang nak. Nak pulang nak. Apa jawaban dari ayahnya? Apa jawaban dari anaknya? Nggih Bapak, insya Allah kula ngenjang Ahad langsung. Iya nak, tak tunggu. Hari Minggu dia sampai rumah, bilang sama bapaknya ngersakaken pripun Bapak? Nak, Bapak wis tuwa. Tanahe tak bagi wae, sing 3.000 nggo adikmu, sing 3.000 nggo kakakmu, sing 3.000 nggo dhek. Anak itu langsung nangis. Ayahnya bilang, "Ono pokok nangis, apa kurang ombo bagianmu?" Mboten Bapak. Apa kurang strategis bagianmu? Mboten Bapak. Ya ngopo kok nangis? Pak, saya kecil diperhatikan oleh Bapak, pun openi Bapak, pun didik Bapak, pun gula mentoh Bapak. Saya sekolah, Bapak sekolahkan. Saya kuliah, Bapak kuliahkan. Saya nikah, Bapak kawinkan. Pak, saya sekarang sudah sukses. Harusnya saya yang berpikiran untuk memberi sesuatu kepada Bapak. Saya pulang ke sini bukannya memberi Bapak, tapi Bapak yang memberi saya tanah. Malu saya Bapak. Malu saya Bapak. Ngeten mawon Pak, tanah disade mawon kagem Bapak tindak haji, kagem Ibu tindak haji. Le, sadurunge tak bagi kayune wis tak ketoki. Tak nggo daftar haji.
bapak ibumu wis daftar iki. Oh, nek ngoten diwakafaken mawon bapak supados saged kagem sangune bapak ngemben wonten ing akhirat. Saya yakin semua anak punya pemikiran untuk membahagiakan orang tua. Kalau ada anak yang tidak punya keinginan untuk membahagiakan orang tua, berarti ada penyakit dalam hatinya. Ada kerusakan dalam mentalnya. Bapak, saya benci sama bapak karena bapak saya salah. Ketahuilah, bapak kamu itu manusia, jadi wajar kalau bersalah. Jangan membenci bapak hanya karena kesalahan, karena kebaikannya jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Mata ini kadang lebih tertarik melihat kekurangan seseorang daripada kelebihan seseorang. Hati-hati. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada seorang anak bilang sama kakaknya, "Kak, ibu kali kula mawon, bapak kali kula mawon, tak kula sing rawat." "Dik, aku yo anake lho. Ya mbok gantian, ket biyen kan karo dheke. Ya mbok gantian karo wong. Wong biasane yo sing ngirimi dheke nyong. Gantian tak nyong sing ngurmati bapak. Mas, bapak empun sepuh, Mas. Mbok usah dijeki waduh pun kersane teng mriki mawon. Nek ketemu karo kancane, tanggane niku seneng bapak, Mas. Pun teng mriki tak kali kula mawon. Tak kula sing ngurmati, kula tanggung jawab." "Dik, aku anaknya, aku pengen ngopeni bapak, aku pengen ngopeni ibu. Tak jake lah nang omahku, omahku kan gede, tak wenehi kamar, sing ono kamar mandine kan jerone. Mas niku sibuk, bapak ora mung butuh duit, bapak niku butuh perhatian. Lah nek aku kan ono wektune, ben karo aku wae lah. Dik, aku iso gaji wong. Aku iso gaji wong ngurmati bapak, ngurmati ibu, nglayani bapak, nglayani ibu. Nek dhek kan ora iso. Karo aku wae lah, Dik lah. Mas, bapak dilayani wong seneng, tapi nek dilayani anak mesti luwih seneng. Ben karo aku wae lho, Mas." Halo. Anak ini rebutan rame, satu hari tidak selesai, akhirnya diputuskan untuk konsultasi dengan hakim. Hakim didengarkan masalahnya, meneteskan air mata karena si hakim jarang memperhatikan orang tuanya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan pasangannya, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan pekerjaannya, lupa dengan orang tuanya. Si hakim itu meneteskan air mata. Ini ada anak yang berebutan merawat orang tuanya. Saya yakin, Mas, sak nakal-nakale bocah tetap di dalam hatinya pengen memuliakan orang tua. Kalau ada anak yang tidak pengen memuliakan orang tua, berarti ada sesuatu yang kotor dalam hatinya. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tuaku itu beda agama dengan aku, ya Rasulullah. Apakah aku wajib memuliakannya?" Rasulullah menjawab, "Wajib memuliakannya." "Ya Rasulullah, lalu bagaimana kalau orang tuaku meminta kepadaku untuk melakukan maksiat?" "La ta'ata li makhluk li maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada siapapun yang mengajak kamu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menghormatinya tetap wajib. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sukses yang ketiga adalah sukses sosial. Apa? Saya ulangi. Yang pertama sukses apa? Intelektual. Yang kedua apa? Finansial. Yang ketiga apa? Cerita-cerita saya tadi adalah orang yang sukses sosialnya. Dengan bapaknya bagus, dengan ibunya bagus, dengan adiknya bagus, dengan tetangganya bagus. Mas yang belakang mana ya? Ya belakang. Halo. Ya, ini hanya strategi saya saja untuk mengajar. Jadi
strategi mengajar. Kalau ada yang rame, yang salah saya. Kalau ada yang mainan HP, yang salah saya. Karena metodologi pembelajaran saya tidak tepat. Bukan yang salah muridnya, tapi saya yang salah. Saya kurang menarik berarti, enggak gitu ya? Ya, wong saya sudah diundang ke sini, nanti pulang aja masih dikasih. Yakin aku orang doyan amplop aku. Halo. Aku ki amplop tipis utawa kandel tetep tak suwet-suwet tak buang tenan sampah kok. Amplope. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu Rahimakumullah. Calon bapak, calon ibu rahimakumullah. Halo. Orang yang cerdas otaknya tapi akhlaknya buruk tidak ada gunanya. Olimpiade Matematika Internasional dapat medali emas terbaik, tapi kalau depos, tahu depos? Suka ngapusi, suka menipu, maka terbaik matematikanya itu tak ada gunanya, bahkan merugikan banyak orang. Berarti harus ada sukses sosial, harus ada kepekaan sosial. Coba bayangkan, ada orang kaya isuk 1 miliar, lali wong tuwa awan 1 miliar, lali keluarga, sore 1 miliar lali tangga kanca, bengi 1 miliar lali wong liya, sedina 4 miliar, sebulan 120 miliar, setahun akeh ngono wae lah ya. Halo. Bangun omah anyar, tokone anyar, pabrike anyar, mobile anyar, bojone lawas anyar. Halo. Pelit luar biasa. Kalau bojo pelit, kalau anak pelit, kalau tonggo pelit, kalau wong tua pelit, kalau konco pelit, kalau sapa wae pelit. Kocek mawon jengkel. Nembe mlebu nang lawang wis dibalang. Masak bandeng di presto, sak das-dase dikremus, kucingnya geleng-geleng karena melihat ada orang yang tidak punya pri kekucingan. Halo. Halo. Ini namanya orang yang tumpul sosialnya. Wes kaya ngono, duite kumpul, mati. Ngenes banget bukan? Malah bojone, bojo maning, bojone karo supire, malah ngenes meneng. Sebulane ale nguru duit ngluroke, supire omahe dipanggoni, supire mobile ditunggangi, sak bojone di angel tuturane di sana. Betapa ngenesnya orang yang hanya sukses otak sama finansial kalau dia tidak sukses sosialnya. Beda kalau pagi 1 miliar ingat orang tua, siang 1 miliar ingat keluarga, sore 1 miliar ingat tetangga, ingat teman, ingat yang lainnya. Malam 1 miliar ingat pajak, ingat zakat, ingat infak, ingat sedekah. Hampir setiap hari dia membantu orang lain. Dia bangun yayasan, dia bangun jalan, dia bangun desanya, dia bangun daerahnya. 1 tahun dia wafat, saya yakin yang meneteskan air mata akan jauh lebih banyak, yang menceritakan kebaikannya jauh lebih banyak. Sama-sama meninggal, tapi yang satu dalam keadaan mulia, yang satu begitu hina. Understand? Maka ayolah sukses sosialnya. Ada ukhuwah nasabiyah dalam Islam, persaudaraan sedara kita dengan adik dan kakak kita. Ada ukhuwah
seagama saya dengan Anda yang sesama muslim, maka kita adalah saudara. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa. Saya dengan yang non muslim, saya dengan orang yang beda agama dengan saya, mereka adalah saudara. Walaupun dia etnisnya Tionghoa, walaupun dia etnisnya Korea, walaupun dia etnisnya Arab, walaupun dia etnisnya Amerika, etnis apapun itu, saya tetap namanya ukhuwah yang keempat, ukhuwah basyariyah. Kita adalah sesama manusia, maka ada aturan kemanusiaan. Halo, karena saudara tak boleh menyakitinya, tak boleh menyenggungnya. Berarti kalau Anda ada pemahaman menyakiti orang lain, harus Anda belajar dengan guru yang tepat. Karena kebanyakan kesesatan itu pada guru yang salah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kelima adalah ukhuwah ubudiyah, persaudaraan sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah. Berarti Anda dengan lingkungan Anda bersaudara. Anda dengan tumbuhan kanan kiri Anda bersaudara. Anda dengan hayawan bersaudara. Maka jagalah. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik kepada mereka, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa in asabtum falaha. Kalau engkau berbuat buruk kepada mereka, maka keburukan itu pun akan kembali kepada dirimu. Oke, sukses yang ketiga. Tak baleni. Yang pertama sukses apa? Yang kedua sukses apa? Yang ketiga sukses apa? Yang keempat, yang terakhir. Setidaknya empat ini, apa yang keempat? Sukses spiritual. Dekat dengan Tuhannya. Ora wayai sahur melu sahur, wayai buka melu buka, awan mung keton sikile, awake ketutupan gorden. Halo, halo, mlakune kaya lemes-lemes ora ana wong madangi entek rong piring. Halo, dengar azan tidak mau datang, diwenehi duit mripat ijo. Halo, halo. Maka orang yang seperti itu jauhi, karena tanda sukses yang keempat adalah dekat dengan Tuhannya, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses itu kumpulnya empat ini. Kalau hanya harta tok belum sukses. Temanmu datang dari Jakarta ke Wonosobo, tapi hendak mau sholat, hendak mau ibadah dengan orang tua berani, rambutnya wis kaya tepes dibalik. Halo, nunggangi mobil Fortuner, tapi orang gelem nyopo kalau wong liya, ora tahu ibadah. Jangan pernah kamu katakan dia sebagai orang sukses, karena kesuksesan itu kumpulnya empat ini: intelektual, finansial, sosial, dan spiritual. Mas, Mbak, rahimakumullah. Sebagai penutup dari pengajian ini penutup nih, karena saya harus pergi ke salah satu pesantren lagi. Minta maaf ya. Kapan-kapan lah ketemu lagi, insya Allah. Halo, hari ini saya datang. Aula ini belum jadi. Insya Allah suatu saat nanti saya datang, aula ini lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Nah, yang gak usah nunggu jadi kelamaan nanti. Sebenarnya lebih baik lagi gitu aja. Allah karim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita kehilangan ulama mulia. Ibunya Yai Halimah Khdari. Kita hadiah Fatihah untuk beliau. Dan kita juga diteladani oleh ulama besar, ahlul Quran, ahlul tafsir.
Kita semua mengakui sebagai anaknya karena kita menyebutnya ibu kita Kartini. Beliau adalah murid dari Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat muridnya banyak. Di antara muridnya Kiai Soleh Darat adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Lalu ada juga muridnya yang hebat seriting dengan beliau, Syekh Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Ibu kita Kartini juga salah satu dari murid Kiai Soleh Darat. Saya pernah ke makam beliau, Kiai Soleh Darat, di salah satu wilayah di Semarang. Beliau ahli tafsir karena menghadiahi ibu kita Kartini tafsir. Sampai hari ini tafsirnya masih ada, masih dijaga. Di Belanda teks aslinya masih ada. Semoga saja suatu saat bisa dibawa ke Indonesia. Kita bersama-sama ya berdoa untuk dua ulama putri yang barusan saya sebutkan. Satu dari Tegalrejo yang wafat hari ini, yang satu ibu kita Kartini. Syai'ulillahi lahumal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tatkala kita belum pernah menjumpai beliau berdua, tapi kita hadiah Fatihah kepada beliau berdua. Apakah nanti ada orang yang Fatihah untuk kita, orang yang tidak pernah ketemu kita? Kalau iya, berarti hidup kita sangat bermanfaat bagi orang lain. Ayolah jalani hidup ini dengan serius, karena hidupmu akan ada batasnya, akan ada akhirnya. Tatkala Anda bermanfaat bagi orang lain, maka kehidupan Anda akan lebih kekal, lebih abadi, karena masih ada orang yang mencatat sejarah Anda, ada orang yang menteladani Anda, ada orang yang berjuang untuk bisa mengenang nama Anda, sebagaimana ibu kita Kartini dan ibu Halimah Hudari. Semoga saja apa yang kita lakukan pada siang, pagi menjelang siang hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bagi yang ingin kuliah, Unsik akreditasinya banyak yang A, sama dengan universitas lain di Indonesia. Khusus bagi yang tidak mampu, Anda bisa mondok di Ar-Ridwan, nanti akan saya ikhtiarkan beasiswa. Karena saya tahu, saya dulu ketika waktu kuliah begitu berat. Saya ingin sekarang ada anak-anak Indonesia yang kuliahnya dengan mudah. Datang aja ke pesantren saya. Di mana pesantrennya? Jalan Banyumas, kilometer 8. Kalau Anda dari Wonosobo ke Banjarnegara, sebelum jembatan Kerasak Salomerto. Setelah Salomerto ada jembatan Kerasak atau jembatan Blimbing, kiri jalan ada Bakur Duren. Nah, datang aja ke situ cari duren. Nah, di samping Bakur Duren ada bangunan baru, Ponpes Entrepreneur Ar-Ridwan. Di situ ada pondok pesantren yang mengajarkan tahfidzul Quran, yang mengajarkan nahwu shorof, tapi juga mengajarkan entrepreneur, khususnya digital entrepreneur, lebih khusus internet market. Silahkan kalau Anda tertarik terhadap bisnis, terhadap sukses di waktu muda, silahkan Anda datang aja ke pesantren kami. Ada aktif income yang bisa Anda pelajari, ada passive income yang bisa Anda pelajari. Bahkan hari ini kalau Anda ingin kerja saja, insya Allah saya bisa menyalurkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oke, cukup ya? Cukup dulu ya? Cukup, semoga ada manfaat. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua tanganmu di depan wajah. Berdoalah sesuai keinginanmu. Berdoalah sesuai harapanmu. Berdoalah sesuai cita-citamu. Jangan lupa doakan temanmu. Jangan lupa doakan kedua orang tuamu. Jangan lupa doakan guru-gurumu. Jangan lupa doakan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ingat, tatkala engkau mendoakan mereka, malaikat pun akan sibuk mendoakanmu. Tatkala engkau mendoakan orang lain tanpa diketahui orang yang engkau doakan, maka malaikat akan mendoakanmu 10 kali lipat lebih baik dari doamu.
Berdoalah kepada Allah untuk teman-temanmu, lembutkan hatimu, karena sekeras apapun hati itu, tatkala engkau lembutkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan sesama, insya Allah kepekaan akan muncul dalam hati kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa li jabalil mas'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa mereka. Ya Allah, dan dekatkanlah mereka denganmu ya Allah. Bimbinglah hati mereka ya Fattah ya Alim. Iftah alaina wa alaihim futuhal arifin. Ya Allah, bukalah hati kami semua ya Allah. Ampunilah kesalahan kami semua ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan mata yang sempurna kepada kami tatkala banyak orang buta yang ingin bisa melihat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan telinga yang sempurna kepada kami di saat banyak orang tuli ingin bisa mendengarkan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan lisan kami sempurna bisa berbicara di saat banyak orang bisu ingin berbicara ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan tangan dan kaki yang sempurna kepada kami ya Allah. Banyak orang yang stroke, banyak orang yang buntung tangan kakinya ingin bisa sempurna. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesempurnaan akal kepada kami. Banyak orang yang gila yang ingin bisa kembali sempurna. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah kemampuan untuk bersyukur kepadamu, untuk mensyukuri semua nikmat-Mu. Ya Allah, begitu banyak kesalahan lisan kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampunilah kesalahan kami dan lembutkanlah hati orang tua kami sehingga memaafkan kesalahan kami. Ya Allah, banyak kekurangan kami kepada teman dan guru-guru kami ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah dengan cara kami membenahi kekurangan kami dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Betapa banyak kesalahan kami kepada murid-murid kami. Kami bekerja mencari uang, lupa terhadap tanggung jawab kami untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami. Ya Allah, betapa banyak kesalahan kami kepada guru-guru kami. Kami hanya memandangnya sebagai pekerja negeri yang mendapatkan keuntungan dari negara. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, padahal guru-guru kami begitu tulus mendidik kami, begitu ikhlas mendidik kami. Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada guru-guru kami, angkatlah derajatnya, berikanlah keberkahan dalam setiap langkahnya. Ya Allah, jangan sampai ada satupun yang keluar dari gedung ini kecuali dalam keadaan Engkau ampuni dosanya, kecuali dalam keadaan lebih baik, kecuali dalam keadaan lebih mulia, kecuali dalam keadaan lebih semangat menjalani hidup. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai mensyukuri potensi, mensyukurinya dengan memaksimalkan potensi tersebut. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam kami, berikanlah keberkahan dalam setiap langkah kami ya Qadiyal Hajat wa ya Ghafiruz Dzunub wal Khati'at ya Arhamar Rahimin. Semuanya yang hadir di tempat ini doakan adiknya, adikmu, doakan adikmu. Kapan terakhir kali kamu pulang membawa makanan kesukaannya? Kapan terakhir kali kamu menyuapinya? Kapan terakhir kali kamu menyelimuti tidurnya? Kapan terakhir kali kamu memandikan tubuhnya? Kapan terakhir kali kamu layak disebut sebagai kakak yang menyayanginya? Pandang wajah adikmu, sebut pelan-pelan namanya. Saya yakin seburuk apapun kita memiliki rasa cinta kepada keluarga kita. Kalau tak memiliki rasa cinta, berarti ada kekotoran yang harus kita bersihkan dari hati kita. Bayangkan tatkala kita menyuapi adik kita yang sakit. Bayangkan tatkala adik kita tergeletak lemas tak berdaya. Bayangkan tatkala dia berbisik pelan, Kak, kalau aku mati nanti titip bapak, titip ibu. Bayangkan tatkala kita pulang dari sekolahan, ada jenazah kecil di samping ayah kita yang menangis dan ibu kita yang menangis. Setelah kita buka ternyata adik kita.
karena kehidupan itu ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Maka bersyukurlah ketika waktu engkau ditakdirkan sebagai adik yang mencintai kakaknya dan sebagai kakak yang mencintai adiknya. Sekarang doakan bapakmu, Mas. Iya Mas, kamu yang belum bisa khusyuk, kamu yang hanya bisa melihat temanmu, kamu yang belum bisa melakukan kebaikan, pelan-pelan yakinlah kalau semua orang itu semuanya baik, termasuk dirimu. Silakan pandang wajah bapakmu yang pagi hari ini berkeringat, yang pagi hari ini mungkin kehujanan, yang pagi ini sudah bertetesan keringat, bahkan bertetesan darah di kakinya. Ayahmu gak? Yang berharap kamu bisa menangis di telapak tangannya karena meminta maaf untuknya. Bapakmu yang ingin kamu itu memegang kakinya biar mengetahui betapa capeknya kakinya. Bapakmu yang berharap kamu menjadi anak yang soleh, anak yang sukses, anak yang bahagia, dan anak yang mampu membahagiakan. Kak, coba pandang bapakmu tatkala kerja di jarak yang jauh. Pandang keringatnya, pandang perjuangannya. Apakah kamu tega hanya menghabiskan uangnya tanpa membalasnya dengan akhlak etika yang bagus untuknya? Kak, kamu yang meneteskan air mata, kamu punya hati yang mulia, kamu punya kecintaan kepada orang tua. Sedangkan kamu yang belum mampu meneteskan air mata, kamu pun masih bisa membenahinya. Kak, kamu adalah anak. Beribu-ribu anak yatim yang ingin mencium tangan ayahnya tapi tak mampu. Beribu-ribu anak yatim yang ingin memegang kaki ayahnya tapi tak mampu. Beruntung kamu masih bisa berbuat baik kepadanya. Pandang ibumu, siapa yang mengandungmu, nenek kamu, nyuapin kamu, membersihkan kotoranmu. Pandang ibumu, pandang ibumu. Mas, seburuk apapun perilaku anak, saya yakin dia mampu memandang wajah ibunya. Siapa yang mengandungmu, nenek kamu, nyuapin kamu, membersihkan kotoranmu? Siapa yang memasakkan kamu, nyuapin kamu, menggantikan bajumu, memandikan tubuhmu? Siapa yang harus hutang demi untuk mencukupi kebutuhanmu? Ibu, mumpung belum terlambat, cium tangannya. Mumpung belum terlambat, peluklah ibumu. Mumpung belum terlambat, berbuat baiklah kepadanya. Coba bayangkan tatkala pulang ke rumah ada bendera putih berkibar di gang rumahmu. Bayangkan tatkala kamu masuk ke dalam gang rumahmu ada berita di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan tatkala kamu masuk ke dalam rumahmu ada 2 jenazah tergeletak. Bayangkan tatkala kamu memandikan jenazahnya, sedangkan dia seakan-akan bicara tanpa suara, selamat tinggal nak, maafkan ayah belum kaya, maafkan ibu belum kaya, maafkan ibu masakannya belum enak, maafkan orang tuamu nak. Bayangkan tatkala kita meninggalkannya atau ditinggalkan oleh keduanya. Maka berjuanglah untuk membenahi dirimu, berjuanglah untuk membenahinya. Mumpung bulan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, syahrul Quran, bulan Al-Quran, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Benahi pelan-pelan hatimu, benahi pelan-pelan dirimu. Saya pun pernah melakukan kesalahan, saya pun pernah melakukan kekeliruan. Mas, kamu yang masih menertawakan orang lain itu, coba kamu lihat dirimu sendiri. Apa kamu gak malu kepada dirimu sendiri? Kamu yang hanya bisa melihat temanmu yang meneteskan air mata, coba kamu lihat dirimu. Apa kamu gak malu kepada dirimu sendiri? Sebegitu besarnya keinginan orang tuamu membahagiakan dirimu, sebegitu besar keinginan orang tuamu membahagiakan dirimu. Maka dalam kesempatan kali ini saya mengajak, Kak, sebelum terlambat, ayo enggak? Ayo enggak? Sebelum terlambat kan? Ayo enggak? Ayo enggak? Yang ayah ibunya sudah wafat, datangi makamnya, doakanlah dirinya, doakanlah orang tuamu. Yang masih hidup, berbaktilah kepada keduanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil Qur'an, alimil Qur'an, hamilil Qur'an, hafidil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak orang non-muslim benci kepada Islam karena perilaku umat muslimnya, padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Jangan sampai ada orang non-muslim yang benci kepada Islam gara-gara perilaku kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai penutup, Mas, Mbak, saya pernah bolos 3 bulan lamanya, dipanggil oleh guru kelas, mustahid panggil saya. Masum, kenapa kamu bolos? Gak seperti biasanya kamu. Saya tertunduk, saya tidak bisa menjawab. Beliau bilang, besok kamu berangkat. Saya gak bisa berbicara, saya tetap nunduk. Saya gak menjawab, karena hati saya bilang, Bapak maaf, saya besok tidak bisa berangkat. Sampai 1 bulan lebih, kepala madrasah panggil saya, Masum, dalam Bapak, kamu kok gak seperti biasanya? Ini sudah berbulan-bulan kamu gak sekolah, ada apa? Saya nunduk, saya gak jawab. Ada apa Masum? Jawab. Saya nunduk, saya gak menjawab. Besok kamu berangkat, saya dihukum, ditakzir, saya lakukan hukumannya. Takzirannya saya lakukan. Saya nunduk, saya nangis karena saya merasa menyakiti hati guru saya. Saya nangis. Kenapa saya bolos? Karena salah satu guru saya, guru yang dekat dengan saya, gerah, sakit. Saya merawat beliau di kamarnya, saya merawat beliau di rumahnya, saya tidur di kamarnya, saya yang merawat lukanya, saya yang menyediakan makanan untuknya, saya yang menyuapinya, saya yang menggendongnya, mengantarnya ke kamar mandi, saya yang merawatnya sampai beliau wafat di pangkuan saya. Karena saya tahu memuliakan guru itu lebih penting daripada ilmu yang saya dapatkan. Menghargai guru itu lebih penting daripada ilmu yang saya peroleh. Karena ketika waktu kita menghargai guru kita, terbukalah pintu ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Terbukalah kebaikan hati, kemuliaan etika, kemuliaan sopan santun dalam diri kita. Kak, ini cerita saya. Silakan Anda pun nanti akan bisa bercerita kepada orang lain. Anda punya sejarah sendiri. Silakan rangkailah sejarah hidup Anda. Jadikan anak Anda bangga punya orang tua seperti diri Anda. Jadikanlah keluarga Anda bangga memiliki keluarga seperti diri Anda. Berjuanglah, karena hidup ini perjuangan. Ayo enggak? Ayo kita berjuang untuk memberikan kemanfaatan, keberkahan kepada banyak orang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.